ke-10. Membenarkan tuduhan. Waktu terus berlalu. Hari ini kehamilan Tasya memasuki usia 6 bulan. Perasaan yang ada pada dirinya makin mendalam untuk Kenzo. Tetapi dia tetap menyembunyikannya dengan rapat. Tasya tidak ingin suaminya mengetahui cinta yang sudah tumbuh sekarang. Sementara sikap yang Siska tunjukkan makin aneh terhadap Tasya. Dia sangat membenci sahabatnya tersebut. Tidak ada lagi canda tawa yang mereka tunjukkan seperti dulu. Kedua wanita itu sibuk dengan pikiran masing-masing. Kenzo masih tetap dengan usahanya mendekatkan diri kepada Tasya, walaupun wanita itu sudah mengingatkan agar menjaga jarak dengannya. Tasya tidak ingin selalu salah di mata Siska. Hatinya sakit setiap mendengar tuduhan perempuan tersebut. 3 hari yang lalu, Siska melontarkan kalimat yang sangat menyakitkan kepada Tasya. Tujuan wanita tersebut agar sahabatnya merasa tidak betah tinggal di rumahnya. Namun, Tasya tetap berusaha kuat dan bersabar. "Sepertinya kamu benar-benar ketagihan ya, Syah, tidur dengan suamiku." Siska tidak pernah percaya kalau Tasya hampir setiap malam meminta Kenzo keluar dari kamarnya. Namun, laki-laki itu tetap bersikeras ingin istirahat bersama istri keduanya. Tujuan Kenzo sebenarnya ingin melindungi Tasya yang sedang hamil. "Tega kamu menuduhku seperti itu, sis." Tasya tidak mengerti apa yang dipikirkan sahabatnya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu boleh tanya Mas Kenzo, kalau aku selalu menolak apabila dia meminta haknya. Aku tahu kalau aku sudah mengabaikannya, tapi semua itu kulakukan demi kamu. Masih pantaskah kamu menuduhku seperti itu?" Tasya sudah tidak kuasa menahan apa yang dia rasakan selama ini. "Alasan, kamu itu sahabat yang tidak menghargai pengorbanan temannya sendiri. Bagaimana perasaan kamu berduaan dengan suamiku? Sementara aku hanya bisa diam terpaku sendiri di kamarku." "Kenapa kamu gak percaya pada aku, sis? Kamu harus tahu bahwa aku menyadari posisiku seperti apa. Aku hanya istri sementara. Itu yang kamu harapkan dan katakan padaku, dan aku ingat itu. Bagus kalau kamu sadar. Jangan pernah berharap akan menjadi pasangan suamiku selamanya. Mas Kenzo hanya milikku. Kamu itu hanya ibu pengganti yang akan melahirkan anak kami. Ingat posisimu." Hati Tasya sangat sakit mendengar apa yang Siska lontarkan. Dia tidak pernah menyangka kalau sahabat yang begitu dekat dengannya sejak dulu dengan tega memberikan tuduhan yang menyakitkan dan membuat dadanya terasa sesak. "Hai sayang, ternyata kamu di sini. Aku cariin di kamar tadi." Kenzo mengagetkan Tasya yang sedang duduk termenung di taman belakang sambil menikmati suasana sore hari. "Kamu ngapain kesini, Mas?" tanya Tasya kepada suaminya. "Ingin ngobrol dengan istriku." Kenzo memberikan jawaban dengan santai lalu duduk di samping Tasya. "Baru pulang kantor kok langsung ke sini sih? Sana mandi." Tasya mencari alasan agar jauh dari Kenzo. "Aku mau menyapa anakku." Kenzo mendekatkan wajahnya ke perut Tasya. "Papa udah pulang nih, Nak. Tadi kamu jagain mama kan? Bilangin ke mama supaya gak marah-marah terus ke papa." Tasya ingin mengusap kepala suaminya, tetapi dia tidak kuasa. "Udah Mas, kamu mandi dulu." Tasya tetap berusaha agar Kenzo menjauh dari dirinya. "Kita masuk yuk sayang." Kenzo meraih tangan Tasya setelah mengangkat wajah dari perutnya. "Kamu aja dulu, nanti aku nyusul." Tasya menolak ajakan suaminya. "Ya udah, aku mandi dulu. Aku tunggu di kamar ya sayang." Kenzo pun berdiri lalu mendaratkan ciuman di kening Tasya. Dia beranjak memasuki rumah. Setiap Kenzo memberikan perhatian kepada Tasya, rasa sakit itu juga melimuti hati wanita itu. Dia tidak mampu memberikan balasan kepada sang suami karena mengingat dirinya hanya sebagai istri sementara. Di samping itu, dia juga harus selalu menjaga perasaan Siska. Seperti biasa, Kenzo dan kedua istrinya makan malam bersama. Tasya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan di depan Siska dan Kenzo bahwa dirinya ingin tidur sendiri selama masa kehamilan. "Maaf Mas, aku minta agar kamu menemani tidur Siska. Selama kehamilan ini, aku ingin tidur sendiri. Semoga kamu mengerti." Tasya melihat ke arah Kenzo.
Aku nggak bisa sayang, aku juga ingin dekat dengan anakku. Kenzo tidak menerima pernyataan Tasya. Tenang aja, 3 bulan lagi anak ini akan lahir. Kamu akan bebas untuk selalu dekat dengannya. Tasya memberikan alasan. Tapi kamu istriku dan aku berhak dekat denganmu. Siska istri pertamamu dan dia lebih membutuhkanmu. Aku harap kamu tidak menolak permintaanku. Ini demi kebaikan bersama. Maksud kamu apa sayang? Kenzo meraih tangan Tasya, tetapi langsung ditepiskan. Mungkin bawaan bayi mas. Tiba-tiba Siska membuka suara. Itu nggak benar. Aku tidak mungkin menjauhi Tasya selama 3 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar. Kenzo tetap tidak terima dengan keputusan Tasya. Kamu pasti bisa mas. Aku mohon. Tasya meminta pengertian suaminya. Sis, tolong bujuk mas Kenzo ya. Tasya melihat ke arah Siska untuk memberikan isyarat. Ikutin aja permintaan Tasya mas. Kasihan dia. Kamu harus bisa ngerti perasaan wanita yang sedang hamil seperti ini. Siska selalu berusaha bersikap lembut di depan suaminya. Maaf, untuk masalah ini aku nggak bisa. Kenzo segera beranjak menuju kamar Tasya. Tasya bingung harus berbuat apa sekarang. Dia sudah berusaha agar Siska tidak memberikan tuduhan yang menyakitkan kepada dirinya. Namun, usaha yang dia lakukan saat ini tetap sia-sia. Tasya melihat perubahan di wajah Siska. Itu karena kamu sudah terlanjur genit di depan suamiku. Siska kembali memberikan tuduhan. Hati Tasya sangat perih, seakan-akan disayat sembilu yang sangat tajam. Tega banget kamu sis, nuduh aku seperti itu. Tapi itu kenyataan. Terserah kamu menuduhku seperti apa. Aku udah gak peduli. Tasya pun berdiri lalu meninggalkan Siska. Dia memasuki kamar. Tasya menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Dia pun duduk sambil menyandarkan punggung ke sandaran ranjang. Hatinya tidak terima selalu dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia perbuat. Tasya jadi berpikir ingin membenarkan ucapan Siska. Kenzo yang melihat wajah Tasya merasa heran. Dia menggeser posisi duduk lalu mendekatkan diri. Kamu kenapa sayang? Aku sedih saat kamu mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti tadi. Kenzo meraih wajah Tasya agar memandang ke arahnya. Kenapa kamu gak terima mas? Tanya Tasya ingin tahu. Aku suamimu dan memiliki hak memintamu melakukan kewajiban sebagai istri. Sudah 2 bulan kamu memberikan penolakan. Aku tetap sabar karena memikirkan kehamilanmu yang masih muda. Tapi kenapa kamu tiba-tiba meminta agar aku benar-benar menjauh? Tasya merasa bersalah jika mengingat posisinya sebagai istri. Namun, dia bingung memikirkan Siska. Tiba-tiba, Tasya mengingat ucapan Siska yang selalu memberikan tuduhan menyakitkan kepadanya. Dia pun berpikir akan melayani Kenzo sebagai suami yang telah menikahinya. Tasya merasa sudah sangat sering mengabaikan laki-laki itu. Dia juga ingin membuktikan apa yang Siska katakan. Lakukanlah apa yang ingin kamu inginkan, mas. Akhirnya, Tasya mengucapkan kalimat itu di depan Kenzo. Terima kasih karena kamu mengerti dengan kebutuhan suamimu. Kenzo memeluk Tasya. Malam ini, Kenzo akhirnya mendapatkan haknya sebagai suami setelah 2 bulan menerima penolakan. Namun, satu hal yang membuat dirinya heran, tetapi juga bahagia. Tasya memberikan pelayanan penuh untuk laki-laki itu, tidak seperti biasanya yang terkesan pasrah. Apa rencana Tasya selanjutnya?